Terima kasih Anda masih bersama Kalimantan Barat hari ini. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, dinamika politik Indonesia baru-baru ini mengalami perubahan setelah mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Perubahan ini tidak hanya memicu perbincangan di tingkat pusat, tetapi juga berpotensi berdampak luas pada politik daerah, termasuk di Kalimantan Barat. Lantas, bagaimana tanggapan para pemerhati politik tentang ini? Pemirsa, inilah Suara Pemilih. Mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar memicu berbagai spekulasi dan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap dukungan partai, khususnya di daerah seperti Kalimantan Barat. Berbagai kalangan berpendapat, pergeseran kepemimpinan ini dapat membawa perubahan besar bagi politik lokal dan keputusan partai ke depannya. Akademisi dan pemerhati politik Haunan Fahri Rohili menilai bahwa langkah mundur Airlangga Hartarto menimbulkan pertanyaan besar di publik. Tanpa adanya isu negatif atau konflik internal yang jelas, keputusannya untuk mengundurkan diri dan mengumumkannya melalui konferensi pers menyisakan berbagai spekulasi. Menurut Fahri, kemungkinan adanya konflik internal atau tekanan eksternal yang mempengaruhi keputusan ini patut diperhatikan. Dalam konteks politik lokal di Kalimantan Barat, perubahan ketua umum dapat mempengaruhi keputusan rekomendasi calon kepala daerah. Selama ini, rekomendasi calon kepala daerah adalah hak prerogatif ketua umum, sehingga perbedaan visi antara ketua umum yang baru dengan Airlangga bisa berdampak pada keputusan yang telah diambil. Jika ketua umum yang baru memiliki pandangan berbeda, ada kekhawatiran rekomendasi yang telah dikeluarkan mungkin akan dicabut, yang berpotensi mempengaruhi loyalitas kader dan mesin partai di daerah. Yang dikhawatirkan adalah ketua umum yang nanti terpilih berdasarkan hasil Munas ini berbeda visi, berbeda misi dengan Pak Airlangga. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Takutnya ketika perbedaan visi ini, apakah secara ADART itu dibenarkan bahwa mencabut rekomendasi yang diberikan. Nah, kalau kemudian anggaplah tidak dicabut ini rekomendasi, artinya rekomendasi yang diberikan Partai Golkar kepada kandidat calon kepala daerah ini tetap sama. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mesin partai politiknya. Karena kalau kita lihat loyalitas kader itu tergantung siapa ketua umumnya. Bahkan di level daerah juga sama. Siapa ketua DPC-nya, siapa ketua DPD-nya, itu akan mempengaruhi loyalitas dari kader. Sementara itu, pemerhati politik Wawan Gunawan menyoroti bahwa dampak mundurnya Airlangga Hartarto akan terasa pada pemilihan kepala daerah mendatang, termasuk di Kalimantan Barat. Partai Golkar telah mengeluarkan 8 rekomendasi calon, tetapi masih ada 6 kabupaten kota yang menunggu rekomendasi serta 1 pilgub. Perubahan kepemimpinan di tingkat pusat dapat mempengaruhi proses penetapan calon di daerah. Wawan Gunawan juga menyebutkan pelantikan anggota DPRD di Kalimantan Barat termasuk di Ketapang dan Mempawah akan dipengaruhi oleh perubahan ini. Pergantian ketua umum menjelang pilkada akan menentukan arah politik Partai Golkar, terutama dalam pemilihan gubernur. Hingga saat ini, belum ada surat keputusan terkait calon gubernur dari Partai Golkar, dan isu politik yang berkembang menunjukkan kemungkinan pergeseran dukungan dalam waktu dekat. Saat ini Partai Golkar baru menyerahkan rekomendasi sebanyak 8 rekomendasi dan masih ada 6 kabupaten kota yang belum mendapatkan rekomendasi plus 1 pilgub. Ini menunjukkan bahwasannya nanti konstelasi politik yang ada di Kalimantan Barat, khususnya dari calon-calon yang ada di Partai Golkar, tentu nanti sedikit banyak akan berdampak kepada pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Dampak lainnya adalah pada saat nanti pelantikan anggota DPRD dan anggota DPRD kabupaten kota itu juga pasti akan berdampak. Bagaimana tidak, karena di Kalimantan Barat Partai Golkar memenangkan beberapa pileg di tingkat kabupaten, sebut saja seperti Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Mempawah. Ini nantinya akan berdampak kepada siapa yang akan ditunjuk oleh DPP Partai Golkar menjadi ketua DPRD
menjadi wakil ketua DPRD untuk beberapa daerah yang menjadi pemenang kedua dan ketiga. Artinya secara tidak langsung mungkin tidak berdampak secara luas untuk Partai Golkar di Kalimantan Barat. Tetapi secara umum nanti dia akan memberikan dampak bahwasanya pergantian ketua umum menjelang pilkada ini akan menentukan bagaimana arah politik Partai Golkar ke depan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi strategi partai dalam menghadapi pilkada dan kontestasi politik di daerah. Perubahan kepemimpinan di pusat jelas berdampak pada politik lokal, dan bagaimana Partai Golkar menavigasi situasi ini akan menentukan masa depan politik mereka di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Barat. Di tengah perubahan kepemimpinan di partai politik, para mahasiswa menyoroti pentingnya integritas dan transparansi dalam proses demokrasi. Mereka menekankan calon kepala daerah harus benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau politik semata. Lantas, apa yang menjadi harapan bagi generasi muda di Kalimantan Barat terhadap calon pemimpin daerah yang akan datang? Kita dengarkan suara mereka, suara para pemilih. Sejauh ini udah ada beberapa calon-calon yang sudah mendapatkan rekomendasi dari partai politik. Nah, saya melihat bahwa calon-calon yang telah diusung ini merupakan calon-calon dari hasil potensi-potensi yang ada, potensi-potensi yang sudah digali dari berbagai survei. Nah, menurut saya bahwa hal ini merupakan suatu yang sudah biasa dalam pilkada, artinya merupakan hasil penyaringan. Nah, saya sebagai mahasiswa merasakan bahwa seorang calon yang telah diusung oleh partai politik itu betul-betul harus mengedepankan dari kebutuhan masyarakat. Dan harapan saya sebagai mahasiswa bagi para kandidat nanti yang ingin maju ke pilkada di serentak di Indonesia diharapkan tidak hanya membawa kepentingan pribadi ataupun kelompok, tetapi diharapkan untuk membawa kepentingan masyarakat secara luas dan kepentingan untuk mensejahterakan masyarakat. NK pada saat ini menurut saya tidak layak digunakan, hanya mementingkan kekuasaan diri sendiri. Lantas bagaimana yang seharusnya yang dijalankan demokrasi pada saat ini? Nah, tergantung kandidatnya saja, bagaimana dia melakukan trik dan triknya yang tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat, yaitu dengan turun langsung ke lapangan, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan tidak berkesinambungan dengan aspirasi masyarakat. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, para mahasiswa menilai meskipun para calon kepala daerah mendapatkan rekomendasi partai politik, penting bagi mereka benar-benar fokus pada kebutuhan masyarakat dan menghindari trik dan intrik politik yang merugikan. Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, suara generasi muda menjadi cermin penting dari harapan masyarakat terhadap demokrasi yang lebih bersih dan akuntabel, dengan harapan agar calon kepala daerah mendengarkan dan memenuhi aspirasi publik. Diharapkan proses pilkada mendatang tidak hanya sebagai arena unjuk kekuatan politik, namun juga menjadi momentum untuk memajukan kesejahteraan secara luas. Sampai jumpa.